Presiden, Misteri Pena Berkepala Naga Emas. Penulis Indra Adil. Bab 57. Senin sore, 10 Juli 2023, Kompol Firman Mutako untuk kesekian kalinya memperhatikan pulpen yang didapatnya dari Presiden guna mencoba melihat hal-hal aneh yang mungkin terdapat di bagian pulpen bersangkutan. Tetapi tidak ada hal mencurigakan yang bisa dihubungkan dengan kemungkinan pulpen digunakan sebagai alat membunuh. Tampaknya jawabannya memang terletak pada pulpen yang diberikan kepada Wapres yang hingga kini belum jelas keberadaannya. Menurut Pak Sukejo, pulpen tersebut ditemukan oleh anak buahnya bernama Buyung yang saat ini sedang ambil cuti pulang kampung ke Kalimantan Timur. Akan tetapi, Firman merasa Sukejo menyembunyikan sesuatu terhadapnya. Wajah Sukejo sangat jelas menunjukkan kegamangan ketika didatangi. Meskipun Firman tidak menutup kemungkinan kegamangan itu akibat rasa grogi saja, sebagaimana umumnya orang takut bila berurusan dengan polisi, apalagi menyangkut kematian tokoh penting. Tampaknya ketakutan terhadap polisi akibat trauma masa lalu begitu mendalam di hati masyarakat Indonesia. Dalam benak sebagian besar masyarakat, polisi masih dianggap sebagai tukang tangkap, tukang rekayasa, tukang paksa, tukang peras, dan tukang-tukang lain yang stempelnya semua negatif. Polisi masih dianggap aparat tanpa kontrol dan tanpa ada yang bisa menangkap serta memeriksa kecuali dirinya sendiri. Mana ada polisi mau menangkap diri sendiri? Masih cukup banyak masyarakat yang lupa bahwa sejak rejim Sultan memerintah, polisi telah dikembalikan ke kitahnya. Terbayang kembali di hadapan pengingatannya bagaimana Presiden Sultan berbicara di hadapan para perwira tinggi dan menengah Polri hampir 4 tahun yang lalu di ruangan utama Mabes Polri di Jalan Trunojoyo. Saudara-saudaraku anggota Polri sekalian, selamat berjumpa untuk pertama kalinya dengan saya, Presiden kalian semua, yang berkuasa penuh pada institusi kalian ini dan juga institusi TNI. Dua instansi yang bertanggung jawab penuh terhadap pertahanan dan keamanan negara dan bangsa, dan komandan tertingginya ada pada saya sebagai Presiden RI. Sungguh sebuah pembukaan pidato yang langsung menohok ke dalam bulu hati Polisi Republik Indonesia. Kami terkesima dan kecut. Pembukaan pidato yang sangat berhasil untuk membuat kami tunduk 100% tanpa reserve. Sudah cukup kita, bangsa dan rakyat Indonesia, berada di bawah kesewenang-wenangan negara melalui tangan kepolisian. Saatnya Polri dikembalikan ke kitahnya, sebagaimana aparat keamanan lain yang juga harus dikembalikan ke kitahnya. Saat ini Polri menjadi penjaga keamanan rakyat, bukan menjadi momok menakutkan bagi rakyat. Saatnya Polri dikembalikan pada posisi integral yang benar, bukan posisi tanpa kontrol. Saatnya BRIMOB berfungsi sebagai pasukan pencegah demonstrasi atau pemukul pelaku kriminal yang brutal, bukan pasukan tempur. Saatnya penerimaan anggota Polri dilakukan dengan sangat efektif, selektif, baik di tingkat kecerdasan yang wajib memadai dan tingkat akhlak yang super tinggi, karena Polri adalah tulang punggung akhlak bangsa dan masyarakat. Semua kerancuan posisi dan peran Polri selama ini bukan kesalahan kalian, tapi kesalahan pemimpin-pemimpin sipil termasuk militer negeri yang kita cintai ini. Kesalahan para pemimpin-pemimpin partai di negeri ini. Kesalahan pemimpin-pemimpin bangsa yang rakus kekuasaan dan materi, yang bangga memiliki dinasti tanpa rasa risih. Sejak saat ini, sejak saya memerintah negeri ini, keserakahan wajib dihentikan. Kekuasaan tanpa kontrol wajib dihancurkan, termasuk kekuasaan rejim saya, bila terjerumus pada kesewenang-wenangan terhadap rakyat. Pemimpin-pemimpin haus kekuasaan yang merekayasa sistem untuk bisa berkuasa terus-menerus wajib dibenamkan. Pemimpin pemeras pengusaha wajib dikubur hidup-hidup. Begitupun pengusaha dan pengusaha besar yang merekayasa kekuasaan untuk kelanggengan bisnis penghisap darah rakyat harus dibuang jauh-jauh ke sudut dunia lain. Kita tidak membutuhkan pengusaha-pengusaha sejenis itu. Kita membutuhkan pengusaha-pengusaha yang rindu kebersamaan, rindu kesejahteraan bersama, rindu kenyamanan hidup. Pengusaha yang bahagia bila menyaksikan pengawal dan buruhnya juga berbahagia. Saatnya semua revolusi akhlak dikedepankan. Manusia-manusia tanpa akhlak silakan masuk penjara atau lebih baik lagi masuk pesantren dan pusat-pusat rehabilitasi akhlak agama-agama lainnya. Negeri ini diciptakan Tuhan Allah untuk manusia-manusia berakhlak mulia dari kalangan agama apapun, dan bukan untuk manusia-manusia tanpa agama, karena hanya agamalah yang mengajarkan akhlak mulia. Firman mendengarkan semua isi pidato Presiden dengan khusyuk dan perasaan haru. Sungguh pemimpin Indonesia yang dinanti-nantikan telah tiba, pikirnya. Pemimpin yang akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Pemimpin yang tak takut pada bangsa apapun,
apalagi pada pengusaha-pengusahanya sendiri. Pemimpin yang pasti akan diikuti kepemimpinannya oleh seluruh rakyat negeri tercinta ini. Pemimpin yang mewarisi jiwa perjuangan 45 yang menambahkan kedaulatan atas seluruh tanah air di pelosok-pelosok manapun di negeri ini. Firman berkeyakinan Presiden RI saat ini bukan seorang penakut. Pidatonya menunjukkan tantangan kepada siapapun yang berniat menghentikannya. Firman bisa merasakan Presiden Sultan hanya takut kepada satu zat yang maha sempurna, Allah Azza wa Jalla. Bab 58. Tanggal 27 bulan Oktober 2022, Presiden Sultan meresmikan ekspor perdana beras sebesar 1.300.000 ton yang akan dikirim ke negara Pakistan. Peresmian itu sekaligus menjadi pengumuman swasembada beras, meskipun swasembada berasnya sudah berlangsung untuk yang kedua kali, sebab pada tahun 2021 sebenarnya Indonesia telah mencapai swasembada beras untuk pertama kali, tetapi belum diumumkan. Berarti ekspor yang dilakukan saat ini adalah gabungan kelebihan panen tahun lalu dengan tahun ini. Untuk ekspor tahun depan, pemerintah optimis mentargetkan sekurangnya 3 juta ton. Rakyat percaya karena pemerintah tak pernah bohong. Presiden Sultan meresmikan ekspor perdana yang dilakukan oleh Perum Bulog ini didamping oleh Direktur Utama Perum Bulog merangkap Menteri Pangan Waris Abdul dan Menteri Pertanian Suprapto Sajo. Setelah peresmian ekspor perdana, Presiden melakukan konferensi pers untuk pertama kalinya khusus tentang ekspor dan swasembada beras. Seperti biasa, setelah mengucapkan salam general dan salam Islami, Presiden Sultan memberikan sambutan. Saudara-saudara, rekan pers dan media sosial yang saya hormati, terlebih dahulu saya mohon maaf karena baru saat ini saya sebagai Presiden secara resmi memberitahu bahwa negeri kita telah melaksanakan swasembada beras untuk kedua kalinya. Artinya tahun kemarin kita sebenarnya sudah mencapai swasembada beras, tapi pemerintah belum mengumumkannya secara resmi. Hal ini tak kami lakukan karena tanpa bukti yang terpampang nyata. Pemerintah kurang pede untuk mengumumkan swasembada beras. Maklum, swasembada beras bukan hanya karya biasa. Sudah berpuluh tahun sebelum pemerintahan saat ini kita selalu dihadapkan pada kegagalan-kegagalan untuk mencapai swasembada beras. Kini, dengan fakta bahwa Bulog telah melakukan ekspor beras nilai 1.300.000 ton, maka tak perlu lagi pemerintah bersitegang urat leher dengan siapapun untuk mempertahankan klaim ini. Dan kepada saudara-saudaraku, petani dari seluruh Indonesia yang mungkin berabad-abad tidak merasakan kesejahteraan hidupnya, baik petani utusan kelompok tani, utusan petani teladan maupun petani anggota dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang hadir dalam acara kita bersama ini, juga petani yang tidak hadir dalam acara ini, saya sebagai Presiden mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas kerja keras saudara-saudaraku semua, sehingga cita-cita swasembada beras yang merupakan impian ratusan juta rakyat Indonesia kini menjadi kenyataan. Hasil kerja keras kalian semua ini pasti meningkatkan harkat dan kepercayaan diri kita sebagai bangsa besar yang mandiri. Terima kasih petani Indonesia. Hidup petani Indonesia. Bergema seruan hidup petani Indonesia dari ribuan petani yang menghadiri acara spektakuler yang membanggakan ini, disusul tepuk tangan yang membahana. Acara ini dilaksanakan di lapangan terbuka Dolok Jaya di Bilangan Kelapa Gading yang dihadiri bukan saja oleh utusan pegawai-pegawai Bulog se-Indonesia, tapi juga oleh utusan-utusan kelompok tani dari daerah yang dengan antusias mengirimkan anggotanya menghadiri acara pengumuman kesuksesan mereka dalam melaksanakan bersama swasembada beras. Kemudian ratusan anggota petani teladan dan HKTI turut menghadiri acara yang mencuatkan jati diri petani Indonesia ini. Setelah pidato singkat Presiden Sultan, Presiden menutup acara tersebut dengan doa terima kasih tak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla atas kemurahannya membantu bangsa Indonesia khususnya dalam swasembada pangan dan umumnya pembangunan lainnya. Lalu pengarah acara memberikan kesempatan wartawan yang hadir untuk mengajukan pertanyaan kepada Presiden satu persatu dengan tertib. Bapak Presiden, bagaimana caranya hanya dalam jangka 2 tahun pemerintah berhasil dengan sukses melaksanakan swasembada beras yang berpuluh tahun diusahakan oleh berbagai rezim tanpa hasil? Bahkan di tahun ketiga ini, pemerintah melalui Perum Bulog telah melakukan ekspor beras dengan jumlah yang spektakuler. Presiden tersenyum. Pertama adalah goodwill, niat baik yang sungguh-sungguh, bukan lip service atau omdo, kata kerennya. Ketawa hadirin sering bersahutan. Presiden tidak turut tertawa. Ternyata ia bicara serius, bukan untuk menyindir siapapun. Karena omdo tidak menghasilkan energi apapun, bahkan sekecil apapun.
Niat baik otomatis menghasilkan energi tekad yang besar, usaha yang keras, wibawa tak tertandingi, dan kerja penuh kerelaan. Semua energi ini akan menular kepada seluruh aparat pemerintah, baik di tingkat eselon 1, 2, dan seterusnya, dan berakhir di kalangan terbawah yaitu petani. Kemudian pemerintah merubah skema subsidi yang diberikan dari subsidi dalam bentuk pupuk dan sarana lain kepada subsidi dalam bentuk harga gabah. Harga beli gabah kepada petani ditingkatkan maksimal. Dengan demikian petani menjadi sangat bergairah untuk menanam padi karena dibeli dengan harga tinggi. 2 tahun terakhir ini Bulog membeli gabah petani dengan harga Rp9.000 per kilogram. Bandingkan dengan harga gabah yang selama 5 tahun sebelumnya bertahan di angka 4 atau Rp5.000. Gabah ini langsung digiling Bulog menjadi beras sehingga beras tak mungkin dijual kembali kepada Bulog oleh oknum nakal manapun karena Bulog dilarang keras membeli beras. Beras ini dijual oleh Bulog kepada pedagang dengan harga Rp6.000 dan sampai di pengecer dengan harga Rp6.500. Dengan demikian, beras sampai di pasar eceran dengan harga jual konsumen Rp7.000 atau paling tinggi Rp7.500. Karena harga beli Rp9.000 dan harga jual ke pedagang Rp7.000 atau Rp7.500, maka pedagang beras besar tak akan mau berbisnis beras dalam negeri lagi. Berarti Bulog jual rugi. Itulah subsidi. Tawa hadirin. Seorang wartawan yang memang terbiasa kritis bertanya tak terduga-duga. Tapi importir beras 7 naga mafia beras tetap bisa mainkan Pak Presiden. Dari mana untungnya? Sambut Presiden. Dari harga pembelian yang cuma 3 sen dolar Pak Presiden. Coba kamu hitung sendiri berapa jumlah rupiahnya. Wartawan itu pun menghitungnya dengan cepat. Saat itu dolar sudah bisa ditekan ke nilai Rp14.300 dari sebelumnya Rp15.000 lebih. Rp4.720 Pak Presiden. Tambahkan pajak 20%. Ongkos kapal Rp500, ongkos transport lokal Rp100. Wartawan itu kembali menghitung Rp6.460 Pak Presiden. Tambah keuntungan agen dan pedagang pengecer anggaplah hanya Rp1.000, Rp7.460 Pak Presiden. Mereka mau jual berapa? Meledak lagi tawa para hadirin. Wartawan itu cuma bisa tertawa malu. Jadi importir juga mati kutu. Kalau nggak mati juga, nanti pemerintah naikkan lagi pajaknya jadi 30%. Meledak lagi tawa para wartawan. Presiden tersenyum. Hidup Presiden, teriak para wartawan. Lalu menyusul teriakan membahana sanjungan untuk Presiden Sultan dari semua yang hadir. Bagi Sultan tampaknya mudah saja memerintah suatu pemerintahan asal dimulai dengan goodwill atau niat baik. Sultan memang sakti. Karena kebetulan di situ hadir Menteri Pertanian Suprapto Sadjo, maka Presiden memberikan perintah kepada Menteri Pertanian untuk memberi laporan kepada pers dan media sosial tentang perkembangan program Bumbu Mandiri yang dicanangkan Presiden di tahun 2020 lalu. Program Bumbu Mandiri adalah sebuah program dari Departemen Pertanian untuk membuat rakyat tidak tergantung pada petani profesional dalam mencukupi kebutuhan bumbu dapur seperti bawang merah, cabai merah, lengkuas, kunyit, cabai rawit, tomat, daun salam, dan lain sebagainya. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan bumbu rumah tangga, setiap rumah tangga menanam tanaman bumbu dapur di halaman rumah masing-masing. Seluruh bibit tanaman bumbu dapur tersebut disediakan gratis oleh Departemen Pertanian, tetapi pupuk dan pestisida bila diperlukan harus ada usaha dan biaya sendiri. Setelah berjalan 3 tahun ini, rumah tangga yang mengikuti program ini telah mencapai 13.960.321 rumah tangga dan 76.000 kelompok tani bumbu mandiri yang dikelola bersama atas bantuan lurah atau kepala desa. Bimbingan budidayanya dilakukan oleh petugas penyuluhan pertanian lapangan atau PPL Deptan yang kini dihidupkan kembali. Jadi jumlah anggota petani bumbu mandiri yang berkelompok di seluruh Indonesia kira-kira berjumlah 6.145.000 rumah tangga karena tiap kelompok beranggotakan 30-70 kepala rumah tangga. Jadi total pengikut program ini seluruhnya ada sekitar 21.105.321 rumah tangga. Suatu jumlah yang luar biasa bukan? Bila kita hitung pengeluaran bumbu rumah tangga per bulan mencapai Rp100.000 saja untuk setiap rumah tangga, maka 21 juta rumah tangga ini telah menghemat dana bumbu dapur totalnya Rp2.100 miliar lebih setiap bulannya. Wow! Seru hadirin yang kemudian diiringi dengan tepuk tangan yang membahana dari ribuan hadirin. Sungguh program brilian dari pemerintah yang mampu mesejahterakan rakyatnya. Menteri Pertanian pun tersenyum bangga bisa turut serta bersama pemerintah meningkatkan taraf kualitas hidup rakyat. Menteri Pertanian kemudian memberikan informasi lain yang mungkin dilupakan media dan rakyat, yaitu tentang program Rumah Rakyat Pintar yang dikelola oleh Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kesejahteraan Kreatif.
Sebagai penutup, Presiden Suta menyuruhkan kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan takut pada bangsa dan negara manapun. Kini, tanpa bantuan negara lain, kita telah mampu berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Kita tidak perlu lagi bantuan-bantuan yang sesungguhnya adalah jebakan Batman dari lembaga-lembaga keuangan dunia untuk memperburukkan negara-negara berkembang dengan menguras sumber daya alamnya. Dengan berdikari dan bantuan Allah Azza wa Jalla, insya Allah di tahun-tahun mendatang, kita secara bertahap akan menyicil seluruh hutang-hutang yang dibuat rezim-rezim yang telah lalu sampai lunas seluruhnya. Hidup Indonesia, hidup Presiden Sultan. Teriakan ini terdengar berulang-ulang, diteriakkan oleh seluruh pengunjung yang hadir sampai acara betul-betul berakhir.